kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Yang kami pakai itu kurikulum 2013. Sejak kapan menerapkan kurikulum? Kurikulum 2013 itu kami pakai sejak tahun 2015. Apa harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013? Dengan kurikulum 13 ini diharapkan ya siswanya lebih aktif, karena di kurikulum 2013 itu penilaian itu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan, jadi lebih kompleks dibanding kurikulum yang lama. Apakah kurikulum 2013 sesuai dengan kebutuhan siswa atau pelajaran? Sesuai dengan kebutuhan siswa, iya, karena dalam kurikulum 2013 ini lebih kompleks, tadi lebih kompleks, jadi sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi guru tidak aktif, guru hanya pasif, yang aktif itu siswa. Contohnya seperti Guru hanya mengajar inti-intinya saja, menerangkan inti-intinya, tapi kemudian siswa yang mengembangkan sendiri. Lebih kreatif. Bagaimana kesiapan Bapak dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Kita membuat administrasinya terlebih dahulu, silabusnya, kemudian RPP-nya, protanya, prosemnya, itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama kegiatan ini? Interaksi guru ya tadi, metode yang digunakan adalah metode diskusi, metode tanya jawab. Jadi interaksinya lebih hidup, interaksi antara guru dengan siswa itu lebih hidup daripada yang dulu. Kalau yang dulu itu kurikulumnya gurunya yang aktif, siswanya yang pasif. Sekarang dibalik dengan kurikulum 2013, gurunya pasif, siswanya aktif. Apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Kalau benar-benar digunakan oleh sekolah, oleh guru, maka kemampuan belajar siswa lebih baik. Kenapa? Ya karena tadi sudah saya bilang kan, siswanya lebih aktif daripada yang kurikulum yang dulu. Contohnya sini, lebih aktif tuh siswanya dengan metode diskusi bisa tanya jawab dengan gurunya, bisa menemukan sendiri apa yang dia mau. Gurunya hanya memberikan intinya saja. Apa kendala yang dirasakan Bapak dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Yang kendalanya sih nggak ada, karena di SD Sabrius sarana dan prasarananya memadai. Apakah sebelum mengajar Bapak mempersiapkan program tahunan, semester, mingguan, dan harian? Iya, karena di SD Sabrius itu wajib ya kan, dimana guru sebelum mengajar itu harus punya silabus yang sebagai pedoman, kemudian dari silabus itu RPP sebagai panduan guru untuk mengajar. Kalau tidak ada RPP, berarti gurunya mengajar asal-asalan. Harus ada tahapannya. Maka di SD Sabrius itu silabus itu dibuat itu sebelum siswanya masuk. Artinya dalam semester 1, libur semester 2, maka gurunya itu masuk lebih awal daripada siswa. Di situ kami membuat prota, prosem, silabus, kemudian RPP untuk mengajar, yang kemudian diperiksa oleh kepala sekolah dan diperiksa oleh ketua yayasan. Itu dibuatnya sesuai per minggu atau per bulan atau per semester? Kalau untuk RPP itu dibuat per hari, artinya setiap dia mengajar, apa yang dia diajarkan maka dia harus buat RPP per hari. Per dia mengajar, bukan per hari ya kan, per dia mengajar.
Setiap dia masuk mengajar maka dia harus punya RPP untuk panduan dia mengajar yang dikembangkan dari silabus. Apa yang Bapak ketahui tentang silabus dan RPP? Silabus itu dan RPP itu merupakan panduan atau administrasi ketika guru akan mengajar di kelas. Jadi ketika guru mengajar, apa yang diajarkan jam sekian sampai jam sekian ada panduannya, kemudian jam sekian ada lagi waktunya, jam sekian ada lagi, kan ada, jadi ada pembukanya, ada isinya, ada intinya, ada penutupnya. Jadi guru itu punya pedomannya. Jadi kalau dia tidak melihat per item itu, maka bisa jadi kan guru itu akan asal-asalan dan mengajar. Apa manfaat dari silabus dan RPP yang Bapak tahu? Manfaat ya tadi sudah saya bilang, manfaatnya dengan adanya silabus dan RPP maka mengajar itu lebih terinci, ya kan, tidak lari sana lari sini. Jadi apa yang diajarkan langsung dapat diterima oleh siswa, lebih tersusun. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Tadi sudah saya bilang ya kan, prota, prosem, kemudian analisis KD, KKM, silabus, kemudian RPP itu dibuat sebelum masuk. Jadi prota, prosem, analisis KD, KKM dan silabus itu dibuat oleh guru ketika siswanya libur. Jadi siswanya libur semester 1, maka gurunya masuk terlebih dahulu Untuk bikin itu. untuk membuat administrasinya. Apakah Bapak membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? Yang kami lakukan itu adalah silabus itu membuat sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi jangan sampai apa yang kami tuangkan di dalam silabus dan RPP itu tidak ada di sekolah, sarananya tidak ada di sekolah. Ya. Contoh, jangan sampai ya kan, kami punya internet maka kami harus menggunakan internet. Kami punya ruang komputer maka kami menggunakan ruang komputer. Kami punya buku, nah, maka bukunya harus dituangkan dalam silabus buku apa. Jadi buat sendiri, yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah, kemampuan siswa dan orang tua. Bagaimana Bapak memasukkan unsur dari kurikulum 2013 di dalam silabus dan RPP yang Bapak buat? Harus, ya tadi saya bilang harus disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kemampuan dengan kondisinya orang tua dan siswa. Maksudnya Pak, Bapak tuh masukkan unsur kurikulum 2013 tuh ke soal yang hot. Soal yang ada ya. Jadi setiap kita mengajar itu harus kita sesuaikan, ada soal yang mudah, sukar, dan sedang. Ya kan, artinya ada soal L1, L2 dan L3 atau host tadi. Ya. Jadi siswanya yang kira-kira kurang bisa mengerjakan, yang sedang bisa mengerjakan, dan yang pintar bisa mengerjakan yang host. Dan kita buat sistem pengayaan, ya kan, artinya apa? Siswa yang bisa sudah selesai KKM atau nilainya lebih dari KKM, maka kita bisa kasih pengayaan dengan nilai yang atau soal yang host. Nah, kemudian siswa yang kurang kita remedial kembali dengan soal yang berbeda. Bagaimana cara Bapak memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP? Ya, kita buat dulu ya. Di situ kita buat siswanya harus lebih aktif ya kan, maka metode yang digunakan adalah metode yang bisa membuat siswa lebih kreatif, yang disesuaikan dengan KUK 13 ya. Yang sekarang K13 itu RPP-nya hanya 1 lembar. Apa Bapak menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Selama ini kalau hambatan tidak ada hambatan.
mengajar karena kita di sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu lengkap. Kemudian kita lihat juga prasarana dan prasarana yang dimiliki oleh orang tua. Jadi saya pikir nggak ada hambatan sama sekali. Apa yang Bapak ketahui tentang RPP? RPP itu rancangan pelaksanaan pembelajaran. Jadi di mana guru membuat suatu rancangan pelaksanaan yang akan diajarkan pada hari itu. Apakah RPP yang Bapak buat sesuai dengan kurikulum 2013? Ya, RPP yang saya buat itu sesuai dengan kurikulum 13 ya kan, karena di SD Sapres itu sudah wajib menggunakan K13. Apa yang Bapak lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Yang dilakukan di awal pembelajaran ya sama ya kan. Yang pertama kita berdoa. Habis berdoa, kemudian kita menanyakan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, itu sebagai refleksinya ya kan. Kemudian baru kita masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Model atau pendekatan strategi, metode, teknik atau taktik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Metode yang kami gunakan adalah metode diskusi dan tanya jawab. Diskusi. Ya. Apa saja buku pegangan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Buku pegangan dari penerbitnya ya. Iya, bebas kayak buku guru atau buku dari Buku dari pemerintah ada, ya kan? Di situ ada buku gurunya, ada buku untuk siswanya. Kemudian buku dari penerbit lain pun ada. yang beli sendiri? Ya yang beli itu semuanya beli. Ya kan? Yang situ pegangan sendiri. Pegangan sendiri, kalau pegangan sendiri enggak. Sudah ditetapkan dari sekolah. Kalau untuk buku pembelajaran itu sudah ditetapkan dari sekolah. Media apa saja yang pernah atau sering Bapak gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media yang sering kami gunakan itu menggunakan LCD ya kan, atau proyektor, kemudian menggunakan lab IPA, lab matematika, dan lab komputer. Aktivitas apa yang Bapak lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Dalam akhir pembelajaran itu biasanya kita akan merefleksikan atau membuat kesimpulan apa yang telah kita ajarkan bersama dengan murid. Jadi murid sebisa mungkin harus bisa menyimpulkan apa yang telah dia pelajari. Kasih soal. Kalau kasih soal itu ketika inti, ya kan? Kalau dikasih soal itu ketika intinya kan kita setelah pembuka kita menerangkan intinya apa yang akan kita ajarkan materinya ini, ya kan? Kemudian baru kita kasih soal. Nah dari soal itu kemudian baru untuk membuat kesimpulan. Model penilaian apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Model penilaian K13. Maksudnya itu memberikan tugas, proyek, remedial atau pengayaan? Semuanya. Iya. Jadi model K13 karena di situ ada latihan, ya kan? Ada proyek atau PR. Kemudian ada kalau masih belum ulangan, kalau masih ulangan siswanya masih bawa KKM, maka kita lakukan remedial. Nah, ketika kita melakukan remedial, maka siswa yang sudah di atas KKM kita lakukan pengayaan. Kita beri pengayaan. Seperti apa? Pengayaan itu soalnya yang lebih hot, yang mengarah ke hot. Nah, karena di SD Sapres ini ya kan kelas 4, kelas 5, kelas 6
itu sudah bukan guru mengajar lagi, bukan guru yang ini, tapi sudah guru bidang studi. Ya. Jadi bukan guru mengajar semuanya enggak, tapi gurunya bidang studi. Jadi ada bidang guru IPA, guru matematika, guru IPS, guru SPDP, guru PJOK, itu lain-lain. Oh, bukan digabung Bukan. sama itu. Ya, enggak. Dari kelas 4 sampai kelas 6. Kalau kelas rendahnya? Kalau kelas rendahnya masih tematik. Iya, belum satu guru. Apakah Bapak menemui hambatan dalam penilaian? Kalau hambatan dalam penilaian, kalau yang pertama dulu, iya ya kan. Tapi setelah dilakukan beberapa kali seminar, maka hambatannya alhamdulillah tidak ada lagi. SD Sabrius itu sudah seminar kurikulum 13 itu sudah 3 kali, 2015, 2017, 2018. Jadi nggak ada hambatan. Nggak ada. Yang hambatan yang pertama ya. Karena yang pertama itu dari dinas itu mewajibkan bahwa SD Sabrius kurikulum 13. Maka hambatannya kami harus belajar bagaimana cara menilai. Ya kan? Karena di situ lebih kompleks, ada penilaian sikap, ya kan? Ada penilaian tertulis, yang ulangan harian, kemudian project, kemudian latihan, ada remedial tentunya. Kemudian bagaimana cara rata-ratanya itu ketika awal ya agak itu hambatannya kan. Kemudian cara membuat deskripsinya, karena kalau yang kurikulum 13 itu ada penilaian, ada deskripsi. Itu kalau ada hambatan seperti itu solusinya Ya tadi, maka sekolah itu mengadakan seminar. Iya, seminar mengundang orang yang benar-benar paham tentang kurikulum 13 supaya gurunya tidak meraba-raba. Artinya jangan sampai guru memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan kurikulum 13. kapan saja Bapak melakukan penilaian? Kalau penilaian itu kurikulum 13 ini tiap hari, tiap jam, tiap menit melakukan penilaian. Mengapa? Kalau contoh ya penilaian sikap, tidak hanya pas kita ngajar. Ya. Penilaian sikap tidak hanya pas kita ngajar. Misalkan ketika kita lagi duduk, ada siswa yang berkelahi, kita selesaikan, kemudian kita nilai, masuk penilaian. Jadi kalau penilaian, kayak itulah yang itu lagi K13 itu lebih kompleks. Jadi penilaiannya tidak hanya pas kita ngajar. Kita ke pasar aja, kita bertemu muridnya nggak tegur, kita nilai. Sekarang kayak kan ramah enggak muridnya, itu ada semuanya kan, bertanggung jawab, disiplin, jujur. Berarti di luar sekolah Dinilai juga. Dan K13. Apakah yang Bapak ketahui dari kurikulum paradigma baru sudah diterapkan? Kalau kurikulum paradigma baru itu belum artinya sudah tahu tapi belum tahu cara menggunakannya ya kan? Makanya di semester depan atau di tahun ajaran yang baru 2022-2023 itu kami SD Sabrius Lubulingga itu akan mengundang seseorang yang paham tentang kurikulum yang baru, seminar yang baru. Pas siswanya libur kami masuk untuk mengadakan seminar. Belum menerapkan kurikulum baru? Belum.
gimana mau menerapkan ini? Gurunya belum tahu, mau diterapkan. Jadi gurunya belajar dulu, tanya jawab dengan orang yang lebih tahu, baru kita terapkan. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau seminar tentang kurikulum perimanan? Belum, Belum. belum pernah.